Shalom, perkenalkan nama saya Ripka, kelas A5 Keperawatan, semester 1, NIM 2214201150, dengan nama dosen pengampu Dr. Pendeta Yesi Jakob, STH MTol, mata kuliah Agama Kristen, dengan topik pergaulan bebas dengan minuman beralkohol di kalangan remaja, mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, saya akan mempresentasikan tentang apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang tak sesuai norma dan ajaran agama. Contoh pergaulan bebas adalah memakai narkoba, minum minuman alkohol, hingga seks bebas. Pergaulan bebas jika dibiarkan bisa berbahaya, jadi pahami ciri-ciri, dampak, hingga cara menghindari pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pergaulan diartikan sebagai aktivitas menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Secara bahasa, pergaulan bebas bisa disebut sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas dan atau tidak terikat. Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. Yang kedua, suka ikut pesta pura-pura yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, masih remaja, sudah merokok dan minum minuman alkohol. Faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Yang kedua, keluarga broken home. Yang ketiga, ekonomi keluarga. Apa itu alkohol? Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain alkohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol atau kelompok alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol pada awalnya digunakan untuk bubuk yang sangat halus untuk diproduksi melalui sublimasi mineral alami stibnite untuk membentuk antimon trisulfida (Sb2S3). Senyawa ini dianggap sebagai esens atau roh spirit dari mineral ini. Senyawa tersebut digunakan sebagai antiseptik, eyeliner, dan kosmetik. Makna alkohol diperluas ke zat-zat yang disuling secara umum, dan kemudian menyempit menjadi etanol, ketika spirit digunakan sebagai sinonim untuk minuman keras. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak, di mana bagian sistem saraf yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosional menjadi terganggu. Dampaknya, kemampuan berpikir akan terganggu pula. Dalam hal ini, minuman keras menurunkan tingkat kesadaran seseorang. Efek mengonsumsi minuman beralkohol akan terlihat sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi etanol untuk bereaksi dengan tubuh. Pada tahap awal, peminum terlihat akan percaya diri dan seperti memiliki energi tingkat tinggi. Ini merupakan dampak dari terlarutnya lemak oleh alkohol sebagai cadangan energi. Dampak seperti ini tentu akan berisiko terhadap gangguan kesehatan. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat alkohol? Berbagai alkohol untuk kesehatan. Yang pertama, gangguan fungsi hati. Yang kedua, kerusakan pankreas. Yang ketiga, gangguan sistem pencernaan. Yang keempat, kerusakan otak. Yang kelima, penyakit jantung. Yang keenam, menyebabkan kerusakan saraf. Yang ketujuh, menurunkan kecerdasan. Pesan Alkitab dalam pergaulan bebas dan minuman alkohol. Yang pertama, dalam firman Tuhan, Amsal 20 ayat 1 mengatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Yang kedua, dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang ketiga, dalam firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat 13 mengatakan, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari,
mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Yang keempat, dalam firman Tuhan 28 ayat 1 mengatakan, celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 10 mengatakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang keenam, dalam firman Tuhan Yoel 1 ayat 5 mengatakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Dalam firman Tuhan Habakuk 2 ayat 15 mengatakan, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Makna dan pandangan Alkitab tentang pemabuk. Dari ayat Alkitab yang tertulis di atas, sudah sangat jelas bahwa pemabuk ini tidak ada kebaikannya. Apapun yang berkaitan dengan seorang pemabuk digambarkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang terpengaruhi oleh ayat Alkitab tentang nafsu duniawi dan bukan hal yang baik. Sehingga pemabuk ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan dan tidak diinginkan oleh Allah. Dari sini sangat penting untuk dipahami bahwa pemabuk tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Lebih tepatnya, sesuai dengan makna dari pemabuk itu sendiri, yaitu seseorang yang berlebihan dalam minum anggur atau minuman keras. Saat ini seringkali kita dapati bahwa bahkan anak Tuhan atau orang Kristen sekalipun menghabiskan waktunya dalam kesia-siaan dengan berlebihan minum anggur yang mengandung alkohol. Sehingga akhirnya hal ini memimpin mereka dalam kemabukan yang tidak mengandung kebaikan apapun. Hal inilah yang ditekankan Allah mengenai makna dari pemabuk itu sendiri, bahwa pemabuk ini sama artinya dengan tidak menjalankan kehendak Allah dan menuruti hawa nafsunya sendiri. Sudah jelas menjadi pemabuk artinya melakukan pencemaran yang mendukakan hati Allah, sehingga firman Tuhan sendiri menyatakan hukuman minum anggur dalam Injil, terutama efek dosa yang diterima akibat perbuatan tersebut. Bagi Allah, pemabuk ini adalah yang tidak disukai dan sebisa mungkin dihindari. Sebaiknya lebih banyak berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya tidak membawa kita ke dalam kehidupan yang sia-sia. Seperti misalnya menjadi seorang pemabuk, namun pada akhirnya menjadi seseorang yang taat akan firman Tuhan dan menyenangkan hati Allah. Sehingga sebagai anak Tuhan lebih mengerti mengapa hal tersebut merupakan contoh perbuatan dosa dalam Kristen yang harus dihindari. Sebaiknya gunakan waktu dan hidup kita dengan lebih bijaksana dan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan contoh perilaku sebagai terang dan garam dunia. Melalui penjelasan ayat Alkitab tentang mabuk dan pemabuk ini, semoga kita dapat memahami pemabuk sehingga tidak meminum minuman keras yang menyebabkan kita mabuk. Maka dengan demikian, kita senantiasa termasuk orang-orang yang baik. Demikian presentasi saya, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di UNPI Manado. Ditunggu ya.